Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Dan mendekati pertengahan bulan September, Tol Cijago 3 akan segera dibuka. Sebelum dibuka untuk umum, sekali lagi saya menggunakannya saat ini untuk keperluan edukasi kepada para pengguna jalan. Saya di video kali ini akan memperlihatkan dari gerbang tol Limo Cijago 3 menuju ke gerbang tol Parungkuda di ujung tol Bocimi. Ya, sebelumnya saya sambil mereview satu mobil Zenix di channel Fajar San. Tapi untuk di channel ini, di Family Channel, kita akan hanya melihat jalanan saja. Dan akan saya beritahukan beberapa mungkin petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya. Dan sekali lagi disclaimernya, tol ini belum dibuka untuk umum dan tunggu saja informasinya di FMNI Channel. Langsung saja kita mulai. Kita akan memulai perjalanan kita dari gerbang tol Limo 1 ya. Karena kenapa saya coba buatkan ini dari gerbang tol Limo 1? Ini adalah bagian dari edukasi juga. Kalau kita menuju ke arah Bocimi, maka kita harus bisa menggunakan atau kita harus menggunakan jalur dari gerbang tol Limo 1 ini menuju ke arah Jagorawi terlebih dahulu. Jadi melalui ke gerbang tol Limo 1. Kalau kita melalui gerbang tol Limo 2, kita mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sekali lagi, pilihlah gerbang tol yang benar agar tidak salah ya, pertama itu. Dan yang kedua, tidak perlu mundur karena kalau mundur nanti berbahaya untuk pengendara lainnya. Jadi pastikan sudah mengetahui gerbang tol mana yang harus dipilih di gerbang tol Limo ini, menuju ke arah mananya, dan harus hafal ya. Atau kalau memang belum hafal dengan jurusannya, pemirsa semua bisa menggunakan aplikasi yang saat ini sudah banyak bisa di-download dimanapun. Jadi silahkan saja. Dan kita akan mulai dari gerbang tol Limo 1. Ini adalah view jalanannya ya. Jadi masuk di gerbang tol Limo 1 ini, kita akan memasuki di rambu tadi. Sebelumnya ada petunjuk di rambu berbentuk cincin. Dan tarif untuk saat ini adalah Rp9.000. Dan bagi yang pemirsa semua yang untuk mengetahui penggunaannya nanti di sini, kalau kemungkinan untuk gratis tarif nolnya ini sekali lagi mungkin bagi saya, atau mungkin saya perlu sampaikan kepada para pemirsa semua ya. Mungkin banyak yang menyangka bahwa Cijago 1 dan 2 juga termasuk yang digratiskan. Tidak begitu. Meskipun nanti Cijago 3-nya dibuka, maka tarif yang diberlakukan tetaplah Cijago 1 dan Cijago 2 saja. Yang gratis itu akan mempersulit juga, artinya gerbang tol Kukusan saat ini kan kenapa ada kanalisasi, karena kalau bagi pengguna yang masuk dari gerbang tol Kukusan itu gratis ya, tidak perlu berbayar 9.000, dia cukup bayar ruas tol Desari yang 13.500 ya. Memang betul bayar di gerbang tolnya, tapi itu bukan bayar untuk tol Cijago, tapi bayarnya untuk ruas tol Desari, bukan ruas tol Cijago kalau para pengguna jalan masuk dari gerbang tol Kukusan. Jadi sekali lagi itulah pentingnya atau maksud dari saya membuat suatu video edukasi adalah untuk membantu pemirsa atau pengguna jalan memahami arti mana yang gratisnya, ruas tol mana yang barunya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti berpikir, wah ruas tolnya ini gratis terus minta gratisnya dari Jagorawi, kan itu juga mustahil kan gitu. Oke, ini adalah sebelah sisi kiri. Kita memasuki namanya akses di gerbang tol Krukut 2 di Simpang Susun Krukut ya, seperti yang bisa saksikan di sebelah sisi kiri ada gerbang tol Krukut 2. Kalau kita masuk ke sana, kita akan menuju ke arah gerbang tol Cilandak ya, ataupun Cilandak Utama di rem 2, atau kita juga bisa menggunakan ke arah Sawangan di rem 7. Dan nanti untuk ke rem 7 atau ke arah Sawangan, maka saat ini ada 2 gardu yang tanpa mesin, jadi tidak perlu melakukan tap di sana. Para pengguna jalan cukup nanti membayarnya di ujung gerbang tol Sawangan sebesar Rp13.500, karena sekarang tol Depok Antasari itu tarifnya sistem transaksi terbuka, sama seperti dengan ruas tol Cinere Jagorawi yang menerapkan sistem transaksi terbuka. Ya, kalau misalkan bagi pemirsa ada yang bingung kenapa di sini ada mobil juga yang berlawanan arah, sekali lagi ini masih masuk wilayah Cijago 3B yang belum dioperasionalkan untuk umum. Jadi di sini saya keperluannya adalah untuk memberikan edukasi, dan terima kasih untuk
TLKJ ya, selaku Badan Usaha Jalan Tolnya yang mengizinkan saya membuat video ini menggunakan jalan tol ini untuk bagian dari edukasi. Jadi tarif pertama yang kita gunakan di sini adalah untuk para pemirsa semua sebesar Rp9.000. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ya. Dan ini adalah yang saya maksud tadi, bahwa ada kanalisasi, ada kerucut-kerucutnya di Kukusan. Itu kenapa? Karena di Kukusan itu masih benar-benar gratis. Dia itu tidak berbayar. Untuk yang keluar dan masuk Kukusan itu dia tidak berbayar, hanya membayar Rp0 dan 13.500 ruas tol di Sari. Kalau memang nanti kemungkinan besar diberlakukan tetap gratis, maka ada kemungkinan gerbang tol Kukusan ini ya, seperti yang juga sudah disampaikan oleh wawancara saya khusus eksklusif dengan Pak Alfiandra, maka kemungkinan besar gerbang tol Kukusan yang saat ini sedang kita saksikan itu akan ditutup ya, akan ditutup. Jadi sampai kapan ya? Sampai diberlakukannya tarif. Biasanya sih sekitar 2 mingguan ya, biasanya sekitar 2 mingguan diberlakukan gratis untuk umum, lalu nanti akan diberlakukan tarif. Barulah ketika diberlakukan tarif, maka gerbang tol Kukusan akan dibuka kembali. Nah, kalau ada yang mungkin warga Kukusan, Beji, Tanah Baru merasa ada yang mungkin tidak berkenan, maka bisa hubungi saya langsung. Mungkin saya berikan kesempatan Anda untuk berbicara langsung di video ya. Kalau di komentar mungkin saya nggak tahu apakah dibaca atau tidak. Ya, kita skip aja. Jadi ini saya menunjukkan aja beberapa pintu atau gerbang tol. Sisi kiri adalah untuk keluar di gerbang tol Margonda ya. Jadi di sebelah sisi kiri adalah gerbang tol Margonda. Lalu kita lanjut lagi ya, untuk mengetahui ada beberapa pintu tol. Dan kalau saat ini ya, kita akan keluar ya, menuju ke Cisalak Pasar Rebo ya. Untuk keluar di ruas paling kiri itu adalah ada ruas Cisalak Pasar Rebo. Dan untuk di video ini saya saat ini sedang menggunakan fitur dari Zenix ya, dengan adaptive cruise control ya. Jadi saya mencoba untuk di top speed dan mencoba di fitur yang namanya lane keeping assist ya. Nah, begitu saya berbelok, maka fitur tersebut saya coba tidak aktifkan. Karena kalau kita aktifkan itu untuk berbelok ini dia ada perlawanan ya. Jadi kita kayak nggak boleh belok kiri gitu loh, dengan adanya lane keeping assist ini ya. Nah, itu yang dirasakan di mobil Zenix. Nah, ini saya menggunakan di Simpang Susun Cimanggis untuk keluar ke arah Jagorawi ya, ke arah Bogor ataupun Ciawi. Mungkin para pemirsa juga sudah familiar dengan jalur ini. Yang jelas ini saya coba tunjukkan saja, siapa tahu masih ada beberapa para pemirsa yang mungkin belum familiar dengan Simpang Susun Cimanggis. Jadi Simpang Susun Cimanggis juga sama dengan Simpang Susun Krukut yang ada beberapa pertemuan dengan ruas tol lain ya. Jadi ada ruas tol Jagorawi ini. Kalau kita melanjutkan perjalanan Cijago tadi, kita akan bertemu dengan ruas tol Cimanggis Cibitung. Gitu ya. Nah, ini kita sudah masuk di ruas tol Jagorawi, di mana pada perjalanan kali ini lumayan sekali padat sekali Jagorawi. Jadi dengan kondisi yang seperti yang terlihat, kira-kira berapakah waktu tempuhnya, berapakah tarif tol totalnya, maka akan saya sampaikan di akhir video. Mungkin bagi ada yang pemirsa yang sudah menonton video di channel Fajar San, sambil kita melihat fitur-fitur yang ada di mobil Zenix ya, juga ya alhamdulillah kalau sudah menonton. Tapi kalaupun belum, maka silakan bisa nonton di video ini. Nanti ada beberapa informasi seputar tarif tol dan waktu tempuhnya. Dan kita sudah tiba di gerbang tol Ciawi ya. Ini kita sudah tiba di gerbang tol Ciawi. Kira-kira berapakah tarif tolnya? Jadi ini adalah kita pembayaran untuk ruas tol Jagorawi yang kita gunakan. Tadi pertama kita sudah membayar sekitar Rp9.000 untuk ruas tol Cinere Jagorawi, Cijago. Dan sekarang pembayarannya adalah Rp7.500 untuk tarif tol Jagorawi. Jadi
Di sini saya juga membantu menjelaskan pembayaran ini adalah untuk ruas tol apa saja gitu ya. Jadi kita menggunakan ruas tol apa dan pembayarannya berapa. Saya coba jelaskan di video ini. Jadi untuk Jagorawi itu 7.500. Nah, kita lanjut ya. Jadi ke kiri ini nanti ke arah Ciawi. Jadi saya skip aja. Dan kini kita sudah memasuki ruas tol Bocimi. Nah, bagi saya untuk masuk ruas tol Bocimi ini banyak pemandangan indah, dan mungkin karena ini juga mungkin waktu itu belum banyak orang yang menggunakannya. Sekarang mulai di video ini, mulai di ruas tol ini sampai ke ujung Parung Kuda, mungkin saya tidak skip. Saya akan coba tunjukkan view perjalanannya. Dan sekali lagi disclaimer awal juga, di tol ini saya juga menggunakan atau mencoba beberapa fitur Zenix ya. Jadi kenapa saya tetap bertahan di lajur kanan ini adalah untuk kepentingan menggunakan atau mencoba fitur-fitur yang ada di mobil ini gitu ya. Dan tadi seperti saya sampaikan ada fitur adaptive cruise controlnya dan juga ada lane keeping assist. Kalau saya berada tetap di kiri seperti yang bisa disaksikan, ada banyak sekali mobil besar, ada bis, ada mobil-mobil lainnya gitu ya, sehingga nanti untuk mencoba fitur ini saya tidak bisa maksimal. Jadi saya tetap berada di lajur kanan. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan pemandangan yang mungkin berbeda dari biasanya. Dan nanti kita ketemu lagi, saya bantu penjelasannya kira-kira di beberapa ruas atau gerbang tol ataupun pembayarannya nanti seperti apa. Jadi selamat menyaksikan. Baik, kita sudah sampai di gerbang tol Caringin Utama. Namun di gerbang tol ini kita belum ada transaksi ya. Ada beberapa yang mungkin sudah menulis di kolom komentar pada video sebelumnya yang kemungkinan besar akan ada perubahan sistem transaksi dari terbuka mungkin ke tertutup. Karena biasanya memang adanya gerbang tol utama itu menunjukkan ada kita tap dulu di sini untuk menunjukkan kita masuk dari mana gitu ya. Nanti mungkin ada perbedaan tarif mungkin ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita nantikan aja kira-kira seperti apa tarif tol ininya, tarif tol terbarunya gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk saat saya menggunakan ini pada bulan Agustus ya, kira-kira berapa tarif tolnya, maka silakan menyaksikan sampai habis.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Baik pemirsa semua, ternyata kita sudah tiba di gerbang tol Parung Kuda. Mantap ya. Ini adalah gerbang tol Parung Kuda. Berapa kira-kira tarif tolnya? Ada yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan saya akan buatkan juga resume tarif tolnya dan berapa waktu tempuh yang saya dapatkan di video hari ini. Yang jelas gerbang tol Parung Kuda kita harus membayar sebesar Rp14.000 untuk tarif tol Bocimi saat ini. Jadi resumenya adalah totalnya kurang lebih sekitar 30.500 untuk sampai di ujung ini. Dan waktu tempuh yang saya dapatkan adalah kurang lebih sekitar 50 menit saja. Apakah dengan waktu tempuh ini adalah waktu terbaik menurut para pemirsa semua? Karena tadi di tol Jagorawi jujur saja padat sekali, kita tidak bisa full menggunakan adaptive cruise control untuk tetap berada di top speed di jalan tol ini. Dan ya seperti itulah kondisinya, apa adanya. Jadi silahkan, saya sudah sampaikan sampai dengan ujung tol Bocimi. Jika ada masukan, saran ataupun pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, sudah subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih yang sudah mengirimkan support chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.